Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, berapa banyak yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Boleh megang tangannya tinggi. Haleluya, mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Haleluya. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita baca, kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya Tuhan kita besar. Amin. Kita berikan tepuk tangannya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dari awal sekali lagi nyatakan, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi dari awal nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Pernyataan kami, hari ini harinya Tuhan. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat lagi nyatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih dahsyat lagi ucapan pujian ini Bapak Saudara. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, kami percaya Tuhan, Dia girangkanku. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Bapak Ibu Saudara nyatakan, Dia girangkanku. Dia Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. nyatakan dengan iman, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Lebih dahsyat lagi nyatakan, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami percaya Tuhan, dengan segenap hati kami percaya Kau Tuhan kami. Tuhan kami yang kami percaya, satu-satunya Tuhan yang besar. Dan percaya, berikan katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kau tempat perlindungan, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Dan semangat katakan amin. Haleluya. Dari awal
Bapak Ibu Saudara nyatakan pujian ini. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Nyatakan dengan iman, aman berlindung dalam naungannya. Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan terpujilah Tuhan, terpujilah. Terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Oh, Yesus Allah perkasa. Suarakan perkasa dengan semangat, nyatakan perkasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Lebih semangat lagi, suarakan amin. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus besar, Dia telah bangkit dan telah menyayangi kita. Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Haleluya. Mempercaya kita, setiap kita dikasih Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat kami datang di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang melakukan perkara besar dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, tapi Engkau selalu satu-satunya menjadi jawaban setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kau mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami percaya Tuhan Kau berfirman bagi setiap kami. Dia berfirman, mari datanglah. Kami percaya Kau Tuhan selalu peduli setiap kami Tuhan. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari berserah kepada Tuhan, buka kedua tanganmu, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan segenap hati nyatakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Dan bebaskanku. Lebih sungguh-sungguh lagi menghadap Tuhan. Kami datang ya Tuhan Yesus. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kau baharui setiap hati kami Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi nyatakan sujud, sujud di altarnya. Mari pandang Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari undang Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Penuhi kami Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat dengan iman nyatakan kesembuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala pujian, pengagungan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabbah Takala Rabbah Cakala Rabbah Takala Rabbah Yesyakala Rabbah Takala Rabbah Takala Rabbah Syakala Rabbah Takala Rabbah. Bersama tuh dengan umat-Mu Tuhan, dengan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, kami datang di sini Tuhan, di tempat ini Tuhan, di tempat kudus Tuhan kami persembahkan korban syukur kami. Berkenanlah Engkau atas puji dan sembah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap hati kami yang rindu ya Tuhan Yesus. Lawatlah setiap kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami angkat suara kami sembah Tuhan. Kami naikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh ya Rabbah. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu siang hari ini. Oh Tuhan rindu melawat setiap kita. Tuhan rindu melawat setiap umat yang percaya kepadanya. Tuhan rindu mau datang. Tuhan rindu hadir. Tuhan rindu membangkitkan api roh kita. Hati yang rindu kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab darimu Tuhan datang pertolongan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami nyatakan syukur kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya dalam-Mu tempat perlindungan yang teguh, kota benteng yang teguh, menara perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabbah Takala Rabbah Syada Rabbah Takala Rabbah. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kami percaya ya Tuhan
kami, sumber kedamaian kami. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, menjadi sinar-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya batakala basyara batakala basyara. Mari ya terus sembah Tuhan bersuara. Oh ya batakala basyara. Penuhi kami ya Tuhan Yesus, rawat kami ya Tuhan Yesus, sembuhkan kami ya Tuhan Yesus, angkat kami Tuhan, bawa kami lebih tinggi lagi ya Tuhan Yesus. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Mari kita terus menyembah Tuhan saat ini. Oh, riadalah basandara lama lama iki ora lama sandara. Oh, riadalah basandara lama basandara. Oh, hallelujah. We welcome you, Jesus. Urabasiki adalah pada kami menyambutmu. Di tengah ibadah ini, di dalam hidup kami, dalam hati kami. Mari sambut Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami rindu, kami butuh dipenuhi. Keterbatasan kami begitu nyata. Kami tak sanggup, tak mampu. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan, oleh Roh-Mu.
kami akan diberkati. Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Serukan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Musik saja. Mari kita naikkan doa-doa kita. Apakah itu ucapan syukur atas sesuatu yang telah kita terima? Kami berterima kasih. Apakah itu kita tetap mengucapkan syukur atas suatu pergumulan? Amin. Apakah kita sedang mengalami tantangan? Atau kita dalam suatu kebahagiaan yang besar? Naikkan syukur. Itulah mesbah. Oh, syukur. Oh, atas apa yang Kau terima dalam hidupmu. Oh, biar berkatnya semakin bertambah-tambah dalam hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kepadamu Yesus. Di sepanjang hidupku, Tuhan, dengan iman kami katakan, malaikat-Mu turun naik di tempat ini Tuhan. Bukan hanya pintu surga terbuka, tapi ada tangga yang terbangun Tuhan. Tuhan, hari ini kami rindu lebih lagi dengan-Mu. Untuk itu mungkin ada aspek-aspek hidup kami yang perlu kami selidiki, periksa, dan serahkan itu untuk-Mu. Untuk itu, dalam banyak hal kami perlu bertobat. Karena bertobat artinya adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, meletakkan semuanya di hadapannya, di mezbahnya. Dan itu yang Kau rindukan Tuhan saat Kau memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya di mezbah. Kau rindu seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum sungguh-sungguh kepadamu. Engkau yang tahu, sesungguhnya hati nurani kami pun tahu. Saat ini Tuhan, kami mau ambil waktu Tuhan untuk menerima Engkau lebih lagi sebagai juru selamat dalam hidup kami. Mari saat ini buka hati, katakan, Tuhan, lebih lagi Kau bertahta dalam kehidupanku. Lebih lagi Tuhan. Bukankah Kau raja? Bukankah Kau penguasa? Bukankah aku ini milik-Mu yang telah Kau purchase, telah Kau lunasi, Kau telah lakukan transaksi tuntas, dan Kau menciptakanku untuk menjadi penyembah. Dan Tuhan, betapa indahnya Engkau, betapa indahnya dan permainya Tuhan rumah yang telah Kau sediakan bagiku di dalam kekekalan. Ini saatnya sebelum aku ke sana, ku sediakan tempat bagimu dalam hidupku. Oh, Rabasik. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Mari saudaraku, lepaskan keinginan daging, pola-pola dunia, hawa nafsu. Oh, Rabasik, lepaskan itu, berani lepaskan. Oh, lepaskan. It's worth it. It's worth it. It's worth it. It's worth it. Oh, Dia layak. Oh, yes. Kami memuja Tuhan Yesus. Kami memuja. Oh, yes.
Tuhan mengirimkan apinya di atas mezbahnya. Oh, korban itu tidak dingin. Oh, tapi menyala. Oh, lebih lagi. Oh, curahkan minyakmu atas kami. Oh, biar setiap jemaat GBI Tomah Tower menyala dalam nama Tuhan Yesus. Minyak Tuhan sediakan, api Dia curahkan. Oh, laba-laba sangkara, laba-laba. Roh tobatan jadi. Hidup kami semua berbalik Tuhan. Oh, karena kami percaya Engkau berkenan. Iya, dan kami menerima segenap kepenuhan Kristus, the ability, the grace. Suatu kehidupan rohani yang sesungguhnya. Bahkan glory-Mu Kau curahkan untuk menolong kami di tempat ini. Setiap kami tak terkecuali. Haleluya. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, minyak-Mu Kau curahkan di tempat ini dan bahkan atas kota ini untuk membekali kami sampai dengan akhir zaman. Karena kami tahu hanya 5 gadis yang bijaksana yang penuh dengan Roh Kudus akan masuk dalam rencana-Mu yang sempurna.
Tuhan kami siapkan hati kami saat ini untuk menerima sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami lebih lagi dan mampukan pemberitaan kebenaran-Mu. Doa kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Apa kabarnya semua jemaat GBS? Haleluya. Pertanyaan belum selesai sudah luar biasa. Amin. Memang seperti itulah kenyataannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan sekalian, tema kita bulan ini adalah Divine Connection, koneksi ilahi melalui mesbah. Nah, secara sederhana kita coba definisikan apa itu mesbah. Ini kira-kira yang dapat saya rangkum. Mesbah adalah tempat khusus di mana sesuatu dikorbankan dan dipersembahkan. Jadi bukan hanya suatu pengorbanan yang sia-sia, tapi pengorbanan yang diperuntukkan dan dihadapkan dan ditujukan kepada seorang pribadi, dan kita berharap pribadi itu memperhatikannya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana awalnya semua ini bisa terjadi? Kenapa harus ada mesbah di dalam kehidupan manusia? Sebagai catatan bagi kita, ada mesbah yang tidak kudus. Amin, saudara. Dunia pun tahu mesbah, dunia pun tahu yang namanya persembahan, tapi persembahan yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan. Bukan berdasarkan terang firman Tuhan. Hanya ada satu mesbah yang boleh, yaitu mesbah kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengatakan, janganlah padamu ada Allah lain selain daripada Aku. Mesbah sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ini cuplikan singkat saja dalam Kejadian 2:19. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, kalau Tuhan membentuk, apakah mungkin Tuhan membentuk sesuatu itu dengan sembarangan? Enggak, modelnya Tuhan seperti itu. Amin, saudara. Enggak tipenya Tuhan seperti itu. Maka Dia membentuk setiap jenis hewan dengan rancangan level ilahi. Dan setiap yang Dia bentuk itu pastinya bernilai dan berharga bagi Dia. Sehingga saudara harus tangkap, bagi Tuhan sebenarnya nggak bisa juga sembarangan hewan itu mati konyol, main sembelih aja. Karena itu Dia ciptakan, dan sesuatu yang Tuhan ciptakan tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Yang setuju katakan amin. Dan kita tahu selanjutnya di dalam Kejadian 3 ayat 10, manusia itu berkata, ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Wah, kok bisa jadi begini, saudara? Kita tahu itu karena kejatuhan manusia. Tapi yang dapat kita lihat langsung adalah manusia menjadi terhalang, tidak nyambung lagi. Ada suatu kendala yang dia rasakan untuk komuni. Saudara, komuni adalah ketika kita itu terhubung dengan satu sama lain. Saudara, ketika kita bertemu dengan sahabat kita, atau enggak usahlah sahabat yang terlalu gimana, orang yang bisa nyambung sama kita, maka apa yang terjadi? Ketika saya ngopi sama Bang Jansen, apa yang dia ceritakan saya responi. Wah, begitu ya. Apa yang saya ceritakan dia responi. Itu saudara, enak rasanya. Amin, saudara. Bayangkan hidup ini tak ada yang meresponi saya. Saya tinggal di satu pulau yang terpencil, dan semua isi hati dan pikiran saya tak ada yang mau mendengarnya. Maka saudara dikasih Tuhan, pada waktu orang tua saya meninggal,
Saya bingung saudara, mau doa pun tak tahu lagi kayak mana caranya. Ketika teman-teman datang memberikan dukungan dan mereka meresponi apa yang saya alami, saya menjadi berpikir jelas. Amin. Komuni itu, wah, begitu fatal hadir kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, saudara rasakan komuni yang terutama dalam hidup ini adalah dia Adam dengan Tuhannya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi sekarang dia sudah terhalang. Oh, gimana ini? Waduh, gawat. Aku takut. Aku malah mundur ketika engkau datang. Aku merasakan suatu keterlanjangan. Aku merasakan sesuatu yang hina. Kok enggak seperti yang kemarin? Kok ada yang membuat aku enggan maju datang mendekatmu. Untuk itulah Allah menyembelih seekor hewan. Untuk menjadi suatu pemecahan masalah yang sangat besar. Agar manusia itu bisa berkomuni lagi, terhubung kembali, bisa nyambung lagi walaupun tidak pada level yang sama dengan sebelumnya. Yang mengerti katakan amin. Agar dia bisa berhubung kembali. Jadi di mata Tuhan hewan itu tidak mati percuma. Darah itu tertumpah. Kulit itu saudara diambil dari hewan itu. Dan hewan itu adalah milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi Tuhan sengaja lakukan itu, mengorbankan daging hewan itu demi hubungan dengan manusia bisa dipulihkan kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kita boleh bayangkan saudara, ini kalau Tuhan kira-kira memberikan kita baju atau penutup kira-kira yang asal-asalan enggak? Saya yakin juga Tuhan membuat bagi mereka suatu penutup dari kulit hewan. Tapi pasti itu setidaknya hampir menyamai kemuliaan Tuhan yang tadinya menutupi manusia itu. Pasti kelihatannya elok. Yang setuju katakan amin. Bukan sembarangan. Supaya manusia itu masih setidaknya agak layak di hadapan Tuhan. Begitulah Tuhan Allah kita sama kita. Amin saudara. Apapun ceritanya, dia akan mencoba memberikan solusi bagi kamu. Amin. Kitanya yang selalu mengatakan sudah berkali-kali, Tuhan, aku berdosa. Mendingan aku menjauh aja sekalian. Sekali kecebur basah aja. Hancur-hancur sekalian. Tidak saudara, amin. Tidak demikian kebenarannya. Kalau saudara berpikir seperti itu adalah kebohongan daripada iblis. Justru Tuhan memandangmu setiap kali kau jatuh, ayo berbalik anakku. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika kau berbalik, apapun ceritanya, Tuhan hitung itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kebenaran dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Justru Tuhan lihat, wah ini anak berbalik terus kepadaku. Itu yang ku cari. Amin saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tugasnya adalah kembali kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu?
lanjutkan. Tempat khusus, tempat yang istimewa, khusus, istimewa. Ada kata yang lebih lagi kekhususannya, sakral. Amin, saudara. Kemudian kalau kita bayangkan tempat itu, mesbah itu, dia lebih tinggi dari tanah. Dibangun suatu struktur yang kemudian sepertinya dia tertuju ke atas. Amin, saudara. Sekali lagi, apa yang kita letakkan di atas mesbah, kita sedang tunjukkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan orang lain belum tentu harus tahu apa yang kita letakkan itu. Kita tujukan kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat sebagai respon manusia. Mesbah sebagai respon terhadap apa yang Tuhan telah buat. Kejadian 8, 20-21. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya saudara ya, Tuhan menghitung apa yang Anda letakkan di mesbahnya. Itu dia catat. Amin, saudara. Sudah berkali-kali juga kita bahas, apakah Tuhan mengukur persembahan kita? Tuhan mengukur. Katakan Tuhan mengukur. Tuhan Yesus mengukur persembahan orang di bait Allah. Dia ajak murid-muridnya, ayo saya mau ajari kalian cara mengukurnya. Cuman yang diukurnya bukan jumlahnya, tapi porsinya. Amin, saudara. Ketika seorang janda memberikan semua yang dia beri, dia katakan ini lebih besar dari semua orang yang memberi dengan berkantung-kantung. Nah, Nuh juga baru keluar dari bahtera, 100-an hari lebih dia tergenang. Dan saudaraku, kita sudah pernah renungkan di tempat ini bahwa kenapa Nuh itu yang pertama dia lakukan. Dan jadilah dia diberkati. Keluar mesbah, pikirannya enggak kemana-mana. Pikirannya adalah mesbah dulu, baru yang lain. Yang mengerti katakan amin. Tapi hari ini kita lihat, sebenarnya apa yang diresponi oleh Nuh? Yang diresponi oleh Nuh, sekeliling daripada bumi itu semua lebih parah daripada tragedi tsunami Aceh 2004. Yang setuju katakan amin. Lebih parah. Dan bisa saja saudara itu bergelimpangan. Dan bahkan mungkin baunya menyengat. Pertanyaan di hati Nuh adalah, kenapa aku bisa selamat? Amin, saudara. Kalau kita bisa selamat, itu bukan karena hal yang ente. Itu luar biasa berat derita yang dialami Tuhan Allah kita. Kalau kita bisa selamat sampai kapanpun, kita tidak boleh melupakan nilainya. Amin, saudaraku. Kalau respon kita terhadap Tuhan menyurut pudar luntur, maka saudara, bulan ini untuk itulah diangkat kembali tema mesbah, agar justru semakin bertambah-tambah kita meresponi kebaikan Allah bagi kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, apa yang dipersembahkan oleh Nuh? Yang dia persembahkan adalah hewan daging yang layak dimakan, yang terbaik. Jadi bukan yang sembarang,
tapi yang pilihan. Ya saudara, yang kita persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu selalu yang pilihan. Amin saudaraku. Yang ini bikin garuk-garuk kepala, aduh Pak, ini maksudnya yang mana ya Pak? Sudahlah saudara tahu sendiri. Amin saudara. Biarlah yang kita persembahkan kepada Allah selalu yang pilihan. Haleluya. Maka saudara, ketika Tuhan menciumnya, dia katakan, oke juga ini oke. Atau kita kurang puas. Aduh, kalau Tuhan hanya bilang oke, kayaknya kurang puas Pak. Saya persembahkan yang terbaik Pak. Tuhan akan katakan, ini baru luar biasa. Yang mau katakan amin. Yang mau lakukanlah itu supaya bulan ini kita lunasi sewa ruangan ini bagi mesbah bagi Tuhan. Amin saudara. Alkitab berkata kalau kita itu menyembah Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Amin saudara. Dan ketika Tuhan ada, Dia hitung semuanya. Dan saudaraku, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Yes? Ya saudara. Kita mau tanya dulu Ibu Shelby dan Pak Edward. Oke ya, ini gambaran aja ya. Ibu bapak ini memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kira-kira Tuhan berikan kurang, sedang atau lebih daripada yang ibu bapak berikan? Saya yakin itu bukan sembarangan jawaban. Apa yang kita beri tidak pernah Tuhan balas kurang. Amin saudara. Tidak akan pernah. Kalau Allah kita seperti itu, maka Dia bukan Allah yang sejati. Tapi kebetulan Allah yang kita sembah dalam putranya Yesus Kristus melalui pengenalan akan Alkitab adalah Allah yang penuh murah hati. Apa yang kita berikan kepada Dia tak pernah Dia balas setengah, bahkan 90%. Bahkan Dia selalu memberikan lebih dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sama-sama kita percaya dengan iman, lunaslah sewa kita untuk 3 tahun. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu bukan teori saudara ya, eksekusi ya. Amin. Ya, gembalanya juga ikut eksekusi, jangan takut saudara. Berikutnya, aminnya kok kuat kali itu. Itu maksudnya apa ya? Baik. Saat manusia menyerahkan yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Ya, seperti apa Pak yang terbaik? Lo lihat saudara, Kejadian 22 ayat 2 lalu 9. Pergilah ke tanah Moria, perintah Tuhan, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Oke, lalu Abraham saudara ketika mendengar ini tidak bertanya satu kata apapun. Amin saudara. Tidak bingung, tidak menunda. Yang dipikirkannya adalah seluruh firman Allah harus kugenapi. Yang setuju katakan amin. Makanya dia nggak mikir, korban bakaran, disuruh bakar pula, boro-boro bakar, menusuknya aja aku tak sanggup, karena aku orang tua. Wah saudara, memang berat kalau dipikir-pikir ya, perintah Allah kepada manusia ini. Tapi itulah iman saudaraku, amin saudara. Itulah iman kita. Iman kita mengatakan Allahku itu Allah yang baik. Ya, no debat. Amin saudara. Katakan kepada kiri kanan, Allahmu adalah Allah yang baik, no debat. Selesai saudara. Apapun ceritanya aku lakukan karena aku tahu dan tahu. Aku kenal dia, dia itu baik bagiku. Haleluya. Maka saudara, semuanya ini adalah gambarannya menuju kepada Yohanes berikutnya, Yohanes 19:17-18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak.
Dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Semua persembahan kita itu, saudara, adalah apa? Adalah cerminan saja terhadap apa yang Bapa persembahkan bagi kita. Jadi semaksimal kita memantulkannya, mencerminkannya, kita akan diberkati. Oleh karena anaknya, percaya katakan amin. Semua yang kita lakukan itu, saya yakin 100% Allah tidak akan menguji saudara seperti Abraham. Karena itu terlalu ekstrim. Dan Abraham adalah bapak iman kita. Dan apa yang Abraham lakukan semakin diwujudkan dalam pengorbanan Bapa atas anaknya di kayu salib. Dan tugas kita selanjutnya adalah apa? Mencerminkannya saja. Berikanlah yang terbaik. Amin, saudara. Bahkan berikanlah seluruh hidupmu. Saudara, simpel saja pesan firman Tuhan kita minggu ini. Mari kita lihat sisi-sisi praktisnya. Apa aja yang kita bisa lakukan. Sisi spiritual daripada mezbah. Katakan sisi spiritual. Berapa orang di sini suka hal-hal yang spiritual? Boleh angkat tangannya? Saudara, kalau kita bukan spiritual, kita duniawi. Berapa orang di sini suka hal-hal yang spiritual? Boleh lambaikan tangannya? Semua semakin mengerti. Saudara, jangan kita katakan, Pak udahlah di Stomo Tower bolehlah kita bahas-bahas yang rohani. Tapi nanti di kedai kopi Pak, jangan rohani lagi lah Pak, cukup. Saudara, barang siapa mencintai dunia, katakan mencintai dunia, dia adalah seteru Allah. Musuhnya Allah. Amin, saudara. Dunia itu menghipnotis daging kita ini. Magnetnya begitu besar, berkuasa atas daging kita ini. Roh kita lah yang menolaknya. Amin, saudara. Roh kita terus menolaknya, mengcounternya. Oleh karena itu sekali lagi, berapa orang di sini suka hal-hal yang rohani? Boleh lambaikan tangannya. Bahaya kalau saudara tidak suka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi bagaimana Pak caranya? Agar kita rohani, bukan rohani-rohanian ya. Rohani, spiritual. Menolak daging. Ini saudara. Galatia 5, 16, 17. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Apa itu hiduplah oleh roh? Lihat Galatia 5:22. Buah roh, tapi buah roh nomor 1 adalah kasih. Karena memang apa? Kasih itu menggenapi seluruh hukum Allah. Semua hukum Allah dapat kita genapi dengan apa? Kasih. If you love one another, kalau engkau mengasihi satu sama lain, as I have loved you. Kita pun mengasihi karena kita sudah belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat deh, oh begitu. Mana cara engkau mengasihi aku Tuhan? Kalau bukan karena kasih, aku tahu aku tidak di sini hari ini Tuhan. Amin, saudara. Mana cara memperlakukan aku? Maka aku coba melakukannya kepada yang lain. Amin. Buah roh. Itulah saudara rohani. Kita lihat contohnya, ilustrasinya, gambarannya dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Habel nyambung dengan Allah. Berarti Habel hidupnya spiritual, bukan daging. Memang dicatat dalam 1 Yohanes, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh. Kenapa dia membunuh adiknya, Pak? Oh, enggak langsung saudara ya. Ya, selama ini fine aja, harmonis, tiba-tiba satu hari dia kesel, dia bunuh. Oh, enggak. Hidupnya selama ini
penuh dengan apa? Dongkol, kesal, gondok. Itu Medan kali saudara ya. Jealous. Apa itu jealous? Kita belajar bahasa Inggris. Iri hati, cemburu, dengki. Gak terima aku dia seperti itu. Dan benci. Amin saudara. Tiba suatunya pemicu, dia ambil alat benda keras, benda tumpul pula itu kalau nggak salah ya. Benda tumpul dia pecah kepala adiknya sendiri. Hidup oleh ingin membalas. Daging menguasai, iri, nggak terima, hitam, gelap, tidak legowo, tidak plong, tidak lapang dada. Marilah kita belajar lapang dada. Amin saudara. Mari belajar lapang. Salah satu lapang dada yang paling berat adalah apa? Ketika Tuhan memakai Habel, orang lain iri. Wah, iri pula dia. Marilah kita belajar untuk menghargai rencana Allah bagi tiap-tiap orang. Amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi kita tidak mengerti. Pokoknya kalau Tuhan punya rencana, kita lapang dada dan bersyukur saja. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Maka saudara, kita mulai dari hal-hal yang sifatnya pribadi. Bagaimana cara kita rohani? Yang pertama, bangunlah pribadi kita. Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ingat tadi kisah yang kita bahas dalam secara singkat di awal mengenai gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bijaksana itu prepare, amin saudara. Gadis bodoh itu daging saudara, daging itu. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Kenapa saya bisa bangun pagi? Karena dulu saya tukang antar koran. Haleluya. Saat orang semua, saya rasanya seperti di film-film itu saudara. Mau dicampakkan aja alarm itu. Tapi harus pergi kerja. Ke gudang, lipat koran dulu baru antar. Ya, anak mahasiswa sekarang juga sudah pandai cari uang. Tapi jangan terbawa-bawa uangnya, amin saudaraku. Pelayanan pun terlambat, haleluya. Boleh ya, kita setuju ya saudara ya. Ayo, jadilah manusia yang mandiri, tanggung jawab, kerja keras di hadapan Tuhan. Ora et labora, amin. Tapi pelayanan jangan lalai. Anak mudanya nggak ada amin. Amin. Haleluya. Boleh sekali ya. Baik. Jadi kita harus bangun kerohanian pribadi, nggak ada cara lain. Katakan kiri kanan, nggak ada cara lain. Bangun pagi dan berdoa. That's it. Menghargai Tuhan itu. Kalau di sini dikatakan pagi-pagi benar. Gimana kalau saya insomnia Pak, nggak bisa tidur, faktor usia, lebih bagus lagi saudara. Ya, doa jam 2 pagi katanya lebih menghancurkan iblis. Iya, karena aku nggak bisa tidur Pak. Cocok kali, mungkin Tuhan sengaja. Haleluya. Memang nggak bisa tidur aku Pak. Ya udah saudara. Ya, jangan main YouTube. Doa, amin. Amin, saudaraku. Baik, kemudian level bersama. Ibrani 10:24. Ibrani 10:24. Mari kita baca sama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. FA. Amin. FA. Ayo ibu, bapak, inang, bukalah rumahmu untuk FA. Sudah 5 tahun
di rumah Pak Edward aja. Di mana rasa gotong royong kita? Amin saudara. Bukalah rumahmu untuk FA. Nggak lihat rumahnya ya kan Pak kan? Nggak lihat rumahnya harus level gimana? Enggak. Kalau di sini boleh, cuman kan namanya kan family. Ini bukan rumah. Ayo. Paling yang kami harapkan ya bubur kacang hijau lah gitu. Ya kan saudara? Nggak afdol kalau nggak ada sedikit, ya kan? Kalau nggak ada sedikit, jangan, nggak usah harus ini Pak, ya. Apa namanya itu? Kalau di Pak Arema standarnya saudara, apa namanya itu? Jagal ya, B2, waduh dikorbankan. Atau gini aja lah, kita tembak aja dari member ya, bulan depan di rumah Pak Areva ya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan begitu. Baru kemudian ke rumah Johnson gitu ya. Hilang senyumnya saudara. Kita harus bersama, amin saudara. Bersama, saling menguatkan. Kerohanian kita tertular di tempat ini. Gereja semakin bangkit, semakin berpengaruh. 1 Petrus 4:10. Sama, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih. Jadi dalam FA, bapak-bapak yang nggak pernah disuruh doa akan disuruh doa. Bapak-bapak yang nggak pernah pimpin pujian, ibu-ibu akan disuruh pimpin. Ternyata lama-lama bisa. Berarti selama ini sudah ada di sini karunia-karunia dan talenta-talenta itu. Kalau tidak melalui FA, dia tidak akan keluar. Yang mengerti katakan amin. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir. Kemudian ada kalanya itu kita diuji oleh iblis. Iblis mau coba tendang kita keluar daripada kerohanian kita. Maka iblis bisa kirimkan kepada kita musuh. Tiba-tiba orang bisa sangat benci sama kita. Entah dia mau pukul kita, tabrak kita, macam-macam. Tapi ini perintah Tuhan agar kita tidak keluar dari kerohanian itu. Setuju katakan amin. Kasihilah musuh. Jangan main keras. Kalau dia keras, kita tidak balas. Boleh kita disiplin, hei kamu salah. Tapi kita tidak berlanjut dalam kekerasan. Itu hikmat saudara. Itu namanya orang yang hati-hati. Berjaga-jaga. Ayo kita baca sama-sama yuk. Dan nanti setelah kita baca kita lakukan ya. Amin. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Payah kali Pak doanya karena nggak masuk akal Pak. Masa harus kudoakan? Udahlah bahasa roh aja. Saudara, ulah basikar ala bar. Entah Tuhan kirimkan dia api saudara ya. Entah Tuhan mulai senggol dia. Atau Tuhan menunjukkan kemurahan, terserahnya Tuhan. Berikut, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas, kita keluar dari kerohanian. Itu semua adalah mesbah. Mesbah adalah pengorban. Sakit kali hatiku Tuhan, begitu ya. Ya udah letakkan di atas mesbah. Dan Tuhan hitung. Mesbah adalah sesuatu yang ditujukan kepada Tuhan agar dia memperhati. Ketika kita persembahkan, Tuhan aku udah ampuni aja dia. Tuhan memandangnya dan menghitungnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah membalas engkau tanggung-tanggung. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibu Tiarma sudah dilepaskan pengampunan atas yang menabraknya. Kena tabrak saudara. Tulang-tulang rusuk patah. 2 minggu penderitaan. Kaki bergeser. Ditabrak dari belakang. Sudah ya, sudah dilepaskan ya. Entah pun dia nggak ada masalah, tapi hati kita ini tetap bersih. Ya saudara, hati ini harus bersih.
Itu mesbah. Baik. Dua lagi. Sebab barang siapa, mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun. Anak-anak muda, orang-orang dewasa juga, yang sudah mengenal yang namanya film online. Janganlah engkau kemudian, Tuhan, hari Minggu aku beribadah, hari Senin aku akan nonton film yang ada orang gak pakai baju. Ini semakin parah di zaman sekarang. Masalah dosa seks mengerikan. Orang-orang terdekat kita bisa kena. Saya berdoa janganlah kita kena. Amin saudara. Jangan kita kena. Ini harus serius. Gak mungkin saudara, kita itu mau bertuhan lalu kita sembarangan aja. Mata kita melihat ini itu. Itu mesbah. Amin saudara. Ketika kita memutuskan tidak, itu adalah diperhadapkan, diperuntukkan untuk Tuhan, dan Tuhan mencatatnya. Yang terakhir, kasih 1, 2, 3. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saya percaya di sini tidak ada orang sombong. Amin saudara. Sutomo Tower adalah untuk orang yang rendah hati. Karena setiap orang yang sombong di sini pasti kena sikat. Yang mengerti itu yang tertawa. Ya saudara, di sini kena orang-orang sombong kena terjang semua saudara. Bukan saya saudara ya. Lari dia semua. Haleluya. Ya saudara ya. Ya saudara ya. Amin saudara. Banyak yang nggak ngerti ini. Coba dijelaskan Pak. Maksudnya gimana? Ya saudara, Tuhan punya cara. Amin saudara. Ini misalnya, saya percontohkan ya. Ini misal, kalau Tuhan bilang, ayo lewati ini. Gimana caranya Tuhan? Ayo lewati ini. Gimana caranya? Saya tunjukkan ya. Caranya adalah begini. Tidak sombong, merendahkan hati. Kalau dia tidak rendah hati, dia lari, nggak mau dia. Amin saudara. Amin saudara. Tapi biarlah semua kita bersih di hadapan Tuhan. Hidup kita mesbah. Senantiasa ada yang kita letakkan dan harum, dan Tuhan berkenan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah aku bawa, takkan pernah
dalam perjamuan kudus, mari kekasih-kasih Tuhan mempersiapkan diri dengan roti dan anggur. Perjamuan kudus hanya ditujukan kepada orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang ibadah ini kami tunduk kepadamu, memuji Engkau dan menyambut Engkau secara serius di dalam hati kami. Dan kami sudah bermohon kepadamu, apabila masih ada dalam hidup kami yang belum kami serahkan, kami mau katakan itu adalah milik-Mu. Ubahkan kami, Tuhan. Terima kasih. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara yang adalah kekasih-kekasih dan anak Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Yesus? Mari kita makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah darahku yang menjadi materai, yang memateraikan perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Saatnya kita ambil waktu ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, ya Yesus. Surah ya Yesus. Haleluya. Oh, setiamu syukur bagimu. Rabasika rabasanda go raba 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 iya rabasanda raba 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 raba. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji
Berkatilah orang yang percaya, orang yang sungguh tidak ragu dan bimbang dalam hatinya, yang menjadikan hidupnya mesbah dan mempersembahkan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama adalah persembahan misi, yang kedua adalah persembahan umum. Saat persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sebakan dari multimedia dan warta setempat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya Abigail Evelyn akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Memasuki ulang tahun keluarga besar GBI Medan Plaza ke-33, maka Departemen Pembangunan kembali memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan untuk pembangunan rumah persembahan, rumah Bapak kita, dapat menabur dalam pembangunan The Wall of Blessing di sepanjang koridor pejalan kaki menyambung dinding Wall of Beatitude yang telah ada. Adapun cara menabur adalah dengan 80 juta rupiah per ayat yang telah dipilih oleh Departemen Pembangunan dan dapat mencantumkan nama ataupun keluarga dari Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus sekalian. Total slot hanya terbatas 35 slot. Bagi yang rindu untuk turut serta, silakan menghubungi gembala maupun Bapak Ibu koordinator gereja Anda. Tuhan Yesus memberkati. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM, diantaranya kelas KOM seri 200 onsite angkatan kedua tahun 2026 yang akan dimulai tanggal 19 Juli 2026 pada pukul 18 sampai 20 WIB yang dilaksanakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan dengan syarat sudah lulus KOM seri 100. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau mendaftar KOM seri 200, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online angkatan kedua tahun 2026 diadakan mulai 29 Juli 2026 yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom dengan syarat sudah lulus KOM seri 200. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau mendaftar, silakan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2026. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus sampai 27 September 2026 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang akan menikah, silakan mengisi formulir di ruang lokan GBI Rumah Persembahan pada hari dan jam kerja dengan persyaratan sebagai berikut. Dan mari hadir dalam Worship Night bersama Encore Music dari Taiwan. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of God. Terbuka untuk umum dan gratis. Mari bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Shalom.
Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kabarnya minggu ini? Masih semangat untuk ber-FA? Di tengah kesibukan pekerjaan dan perkembangan teknologi, seringkali kita tinggal serumah, tetapi kehilangan waktu untuk membangun kebersamaan. Family Altar bukan tentang rutinitas ibadah, ini adalah waktu khusus ketika keluarga berhenti sejenak, mencari Tuhan bersama, dan saling menguatkan. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Dalam FA ada satu doa. Salam saudari-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Watas Pekan GBI Stomotor, Minggu 12 Juli 2026. Firman Tuhan menyadarkan agar bahwa iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewa di Jalan Tampil nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus atau dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546-041-9176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor atau agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Stomotor seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos tersebut, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di gereja kita. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi Aser yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Sekali lagi, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian waktu untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan Engkau pada siang hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini, Bapa. Engkau telah bersama dengan kami, dan kami telah memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang bisa kami persembahkan di hadapan pada siang hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat firman-Mu dan sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kiranya menjadi berkat dan suluh dalam kehidupan kami, Bapa. Kiranya Engkau selalu menolong kami dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pelayanan-Mu pada hari ini. Dan lebih-lebih firman-Mu Bapa yang kami dengarkan melalui hamba-Mu. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kiranya jiwa-jiwa-Mu banyak yang dimenangkan Bapa melalui penyampaian firman. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepadamu.
buat persembahan kami yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari. Kiranya menjadi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu kepada kami melalui pribadi lepas pribadi kami Bapa, melalui keluarga demi keluarga kami ya Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat negara kami ini Bapa, dan pemerintahan kami ini Bapa, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau anugerahkan pemerintahan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini. Kiranya berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk menggembalakan kami di tempat ini, supaya banyak domba-domba-Mu yang akan terpanggil di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum sempat hadir di tempat ini. Kiranya Engkau berkatilah kami Bapa. Kiranya di masa-masa yang kami akan datang Bapa, kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Panggil mereka dengan penuh hikmah-Mu dan penuh Roh Kudus Bapa. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini, pelayanan dan segala pengerja Bapa yang telah mengambil bagian pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati melalui pekerjaan mereka Bapa, melalui rencana mereka Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan berkat yang melimpah dari Engkau. Segala dosa dan telah kami perbuat di hadapan-Mu Bapa, melalui perkataan kami dan ucapan kami, tingkah laku kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa. Kiranya Engkau melepaskannya kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, yang sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu bersama kami, selalu menolong kami dan menyertai kami di perjalanan kami. Berkati kendaraan kami yang kami tumpangi Bapa. Jauhkan kami dari segala marbahaya, dari segala kuasa-kuasa iblis yang bisa mengganggu kehidupan kami. Inilah kami pada siang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal hingga nanti kami berpisah dari tempat ini, dan kami akan pulang ke rumah kami. Sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan terima berkat dari Engkau. Sebelum kita terima berkat, kita akan berdoa untuk kota kudus Yerusalem. Kita akan angkat tangan. Shalom, shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera sentosa yang ada di Yerusalem biar mengalir untuk Indonesia, negara yang kita cintai. Biar mengalir untuk GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada. Biarlah damai sentosa yang dari berkat yang dari Yerusalem itu turun untuk GBI Stomo Tower ya Bapa. Biarlah setiap orang yang memberkati kota Yerusalem itu diberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita diberkati, marilah angkat tanganmu dan wajahmu ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah bawa berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Akhirlah ibadah kita pada hari ini.
Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan lainnya, ucapan syukur, perpuluhan dan lainnya, masukkannya ke dalam amplop dan kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,